Shalom, para Pukaters dimanapun juga Anda berada. Saya Christian. Saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa boleh berbagi dalam acara yang sangat istimewa yang diselenggarakan oleh Pukat Bidang Spiritual. Acara ini adalah acara berbagi kasih, sebarkan harapan. Kali ini saya mau ngambil tema tentang ASN, kunci keberhasilan Pukaters. Sebagai anggota Pukat, profesional usahawan Katolik, kita semua pengen berkembang, kita semua pengen maju, kita semua pengen sukses. Tetapi kita juga pengen sukses dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai Katolik. Nah, dasar kita sebagai orang Katolik, salah satu di antaranya adalah dari kitab suci. Oleh karena itu, saya mau berbicara tentang sukses dari kitab suci yang saya dapatkan dari perjanjian lama dengan contoh yang terjadi di dalam Nabi Daniel, yaitu Daniel bab 1 dan seterusnya. Dikatakan di sana bagaimana Israel dilululantakkan, dihancur leburkan oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Setelah itu baru raja berkeinginan untuk untuk merekrut, untuk mengambil orang-orang Israel, beberapa yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang baik untuk menjadi pegawai di istana. Dan akhirnya diperintahkan kepada Aspenas supaya mencari itu. Dan akhirnya mendapatkan 4 orang. Salah satu di antaranya adalah Daniel. Kepada mereka diberikan fasilitas, kepada keempat orang ini diberikan fasilitas yang istimewa. Kemudahan-kemudahan, kedudukan, jabatan, dan semua serba enak semuanya. Yang menarik, walaupun sudah diberikan posisi yang sangat bagus, keenaan, kemudahan, fasilitas yang luar biasa, mereka tidak pernah lepas dari iman yang dia pegang. Dia punya sikap yang sangat kuat. Yaitu dikatakan dalam Daniel 1 bab 8, dikatakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya menajiskan dirinya itu adalah bahwa dia tidak mau ikut-ikutan dengan orang Babel yang menyembah berhala, menyembah banyak Allah. Tidak mau dengan gaya hedonisme di sana, persembahan-sembahan itu, bikin acara-acara ritual semacam itu, tidak mau. Apalagi mungkin dengan pesta-pesta, bahkan dengan makanannya juga nggak mau. Tetapi itu tetap aja disampaikan dengan cara yang smart, sampaikan dengan cara yang sopan dan sebagainya. Dan ketika pegawai istana tadi mau menerima itu, dan akhirnya Daniel dan teman-temannya mulai belajar dengan baik di situ. Dia di training di situ, dia dilatih di situ. Sehingga ketika dia semakin lama semakin berkembang di situ, dengan sikap yang bagus tadi, dengan sikap tetap setia pada Allah, sikap yang benar tadi, Allah akhirnya berkenan. Karena berkenan, maka Allah memberikan karunia 2 hal yang sangat luar biasa. Pertama adalah bagaimana mereka ini akhirnya diberikan kasih sayang, cinta yang luar biasa oleh para pegawai istana. Mereka diperhatikan oleh para pegawai-pegawai yang lainnya. Dan yang kedua, mereka diberikan karunia untuk bisa cepat belajar dengan baik. Mereka diberikan pengetahuan, kepandaian, wawasan yang demikian luas, kemampuan tulis-menulis, hikmat, dan lain sebagainya. Inilah karunia Allah kepada Daniel dan teman-temannya. Setelah mereka ini mempunyai kemampuan, skill yang luar biasa hebatnya tadi, akhirnya dibawalah mereka menghadap raja. Sama Aspenas, kepala istana tadi, dibawa kepada raja dan disampaikan kepada raja, ini loh hasilnya. Dan kemudian raja memberikan wawancara, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dan raja sangat puas. Raja berkenan. Kenapa? Karena mereka betul-betul punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang banyak, dan sikapnya, attitude-nya, perilakunya bagus. Perangannya baik. Saudara-saudara, di dalam bisnis kita membutuhkan hal yang sama. Kita butuh perilaku yang baik, kita butuh skill, kita juga butuh perantara. Kalau saya lihat di perjanjian baru misalnya, perjanjian baru, kita lihat di dalam Yohanes bab 2, di sana dikatakan bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya dan bersama dengan Bunda Maria itu datang ke sebuah pesta di sana. Ketika pesta, tahu-tahu mereka bingung tuan rumahnya. Kenapa?
kehabisan anggur. Kepala pelayanannya bingung. Sementara tamu semakin lama semakin banyak. Dan akhirnya Bunda Maria ketika tahu itu datang pada Yesus, menyampaikan pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus pada Bunda Maria, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Namun walaupun Yesus mengatakan semacam ini, Bunda Maria tetap berketetapan ingin membantu tuan rumah tadi, kepala pelayan tadi, supaya tidak panik, tidak gagal pestanya. Lalu kata Bunda Maria, ikutilah apa yang dikatakan sama Yesus. Dan Yesus mengatakan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Setelah semuanya penuh, Yesus mengatakan, cicipilah. Dan mereka setelah nyicipin, wow, sudah jadi anggur yang luar biasa. Wah, mereka senangnya luar biasa, mereka bangganya luar biasa, mereka bahagia banget karena mereka tidak akan lagi pestanya rusak, kacau, terus kemudian juga banyak menderita karena malu gitu kan? Karena apa? Anggur sudah cukup, walaupun tamu datang, mereka sudah siap dengan anggur-anggur tersebut. Saudara-saudara, mereka bisa sukses karena Yesus. Yesus membantu karena perantara Bunda Maria. Itulah dalam bisnis. Kita butuh perantara juga. Supaya kita juga ada orang yang menghubungkan kita pada pimpinan kita. Kalau kita sebagai seorang profesional. Atau menghubungkan kita pada pejabat-pejabat tertentu, pengusaha-pengusaha yang lain. Relasi-relasi yang lain. Nah, itu bisa kita bangun dengan bagus. Ketika saya juga menghargai mereka, saya menghormati mereka, saya tetap aja berperilaku dengan baik dengan cara-cara saya, dan networking ini akan membantu kita. 3 hal yang akan kita pegang. Pertama adalah attitude yang baik, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah networking. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat.